Baik ya, jadi minggu ini kita belajar operasi dan proses pengolahan gas sumber tidak bergerak, beberapa hal prinsip dan mungkin ada beberapa hitungan tentang adsorpsi, absorpsi, kondensasi dan pembakaran. Ya. Ini beberapa perhitungan yang tetap harus saudara ingat. Ya. Jadi ada di mekanika fluida terminologi. Jadi ada rho kali A kali V, ya. Kemudian ada debit A kali V. Ya. Jadi kalau ini massa ya, massa sama dengan rho kali A kali V. Kemudian V coret ini biasanya menyatakan volume spesifik, ya. Itu M dibagi rho kali A, nanti saudara lihat di Snelle itu lebih jelas, ada penjelasannya. Jadi tentang notasi-notasi ini. Secara prinsip bahwa gas atau polutan gas itu mungkin mudah, ya, atau mungkin juga lebih sulit untuk di-remove dari streamnya dibandingkan dengan aerosol. Ya, kalau aerosol itu nanti atau partikulat itu lebih, karena ukurannya lebih besar, maka dia lebih dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan stream yang berfasa gas atau polutan yang berfasa gas itu punya ukuran lebih kecil, kemudian lebih mudah mengikuti stream, ya. Sehingga ini lebih banyak nanti berkaitan dengan sifat-sifat gas yang digunakan di sana, ya. Kalau stream itu punya partikulat ini karena ada pengaruh gravitasi, ini juga nanti agak berbeda. Ya. Ya, secara prinsip ini, ya, polutan gas itu mungkin lebih mudah atau mungkin juga lebih sulit, ya, tergantung nanti gasnya. Untuk gas-gas yang dia tidak mengalami reaksi, itu nanti pengolahannya hampir sama atau mungkin lebih mudah daripada partikulat, ya, atau aerosol. Tapi gas-gas yang dia toksik, kemudian dia reaktif, kemudian mudah teroksidasi, atau mudah menjadi polutan sekunder, ini biasanya agak lebih rumit, ya, karena sifat-sifat itu harus diperhatikan ketika kita meremove dari streamnya. Ya. Ya, jadi ketika kita belajar tentang meremove gas dari stream, maka kita harus mempelajari juga tentang reaktivitas dan sifat-sifat lain, sifat-sifat gas lain, ya, atau sifat-sifat fluidanya, ya, sehingga kita bisa menentukan nanti kira-kira yang lebih baik atau yang lebih memungkinkan itu menggunakan apa, ya, menggunakan device-nya apa atau prinsip yang apa. Baik, ya. Ini metode general atau metode umum untuk memisahkan polutan dari stream, ya. Jadi secara prinsip itu ada, kalau yang gas, ya, yang berfasa gas itu ada 4 atau 5, yang biasanya yang paling sering sebenarnya adalah 4, ya. Walaupun 5 itu sekarang mulai dikembangkan. Jadi 4 atau 5 metode umum untuk memisahkan gas dari polutan gas. Yang pertama adalah absorption in liquid, ya. Absorpsi itu berarti menggunakan prinsip pelarutan, ya, atau absorpsi, penyerapan oleh seluruh bagian zat penyerap, ya. Jadi biasanya menggunakan pelarutan atau menggunakan liquid. Ya. Kalau liquid ini secara umum dia akan lebih aman karena paling banyak menggunakan air. Ya. Kalau air itu secara reaktivitas, kemudian kemungkinan dia terbakar, kemungkinan dia bahaya lain itu agak minimal di sini. Ya. Kemudian yang kedua adsorpsi. Kalau adsorpsi menggunakan adsorben, nah ini juga harus hati-hati.
karena biasanya reaksi absorpsi itu isoterm, ya, atau lebih banyak menggunakan atau menghasilkan panas. Ya. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi melibatkan perubahan fasa dari gas menuju cair, ya, dengan cara menurunkan suhu biasanya nanti. Ya. Menurunkan suhu sehingga di bawah titik cairnya atau titik embun dari gas yang diolah, itu yang paling penting. Kemudian yang keempat itu ada oksidasi atau combustion atau pembakaran. Ya. Jadi mengkonversi gas polutan menjadi gas atau zat lain yang lebih tidak mencemari atau yang lebih ringan pencemarannya, atau mungkin menjadi non polluting gas yang tidak mencemari, ya. Kemudian yang kelima ada biological process, jadi proses-proses biologi, ya. Jadi menggunakan ya sama dengan pengolahan air, menggunakan mikroorganisme atau menggunakan makhluk hidup, ya, untuk mengurangi pencemar di emisi atau di ambien, ya. Contoh yang biological process ini ya, kalau saudara menggunakan RTH, ya, kemudian menggunakan air, tapi air yang ada mikroorganismenya, ya, di pengolahan gitu, ya. Ini termasuk biological, ya, dan ini tidak populer, tapi mungkin beberapa sudah dikembangkan. Baik, yang kita bahas hari ini adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, di metode umumnya. Nah, terutama nanti kalau saudara mengolah atau mengkontrol polutan yang termasuk dalam golongan VOC, volatile organic compound, ya, atau senyawa organik yang mudah teruapkan atau mudah menguap. Ya. Jadi ini beberapa device, kemudian ring ppm inlet. Jadi pencemar itu di dalam stream gas itu konsentrasinya berapa? Ini ada ringnya. Contoh absorpsi, itu kalau konsentrasinya sampai 250 ppm volume, jadi ppm itu ppm volume, itu kira-kira efisiensinya mungkin hanya sekitar 90% menggunakan absorpsi. Ya. Kemudian kalau konsentrasi yang masuk ke device absorpsi ini 1000 ppm volume, ya, efisiensi bisa naik sampai 95%. Kalau 5000 ppm itu bisa sampai 98%. Jadi artinya begini, kalau yang masuk ke dalam alat pengendali itu konsentrasinya lebih pekat, itu biasanya efisiensinya akan menjadi lebih besar. Kalau makin kecil, dia juga akan makin kecil. Karena apa? Karena absorpsi itu berdasarkan kesetimbangan. Ya, kesetimbangan yang terserap dengan yang tidak terserap. Ya. Kalau konsentrasi yang masuk itu kecil, biasanya sudah mendekati kesetimbangannya. Jadi makin kecil akan makin dekat dengan kesetimbangannya. Ya, kesetimbangan pelarutan. Kalau mungkin saudara waktu di Gimling atau di BUPI, itu dulu mungkin pernah dijelaskan tentang hukum Henry, ya, tentang partitioning gas pada atau partitioning zat pada gas dan pada cairan. Nah, jadi absorpsi itu dibatasi oleh kesetimbangannya nanti. Kalau makin dekat dengan kesetimbangan, berarti ya makin sedikit yang dia akan terserap. Ya, makanya kalau indeks konsentrasinya besar, itu nanti efisiensinya bisa cukup besar. Kemudian absorpsi juga sama, jadi absorpsi. Kalau absorpsi itu kan adher, ya, hanya menempel saja, dan itu pun juga berkaitan dengan kesetimbangan. Karena kesetimbangan ya sama, jadi kalau sudah mendekati
setimbang, maka dia akan akan lebih sedikit yang terolah. Ya. Jadi itu. Kemudian kondensasi, ya saya kira hampir semua sama begitu, ya, baik kondensasi, baik thermal, katalitik, inserasi, ya, karena memang alam ini berjalan atau beroperasi tetap dalam batasan kesetimbangan. Ya. Kalau terjadi perbedaan yang besar, ya maka nanti akan terjadi proses yang lebih efisien, ya, atau lebih besar. Tapi kalau kondisinya itu sudah mendekati kesetimbangan, maka proses itu menjadi lebih lambat, biasanya begitu. Ya. Kemudian ada flare di sana. Lah, flare ini tetap menggunakan kesetimbangan, tapi kesetimbangan yang hampir satu arah. Ya. Jadi kesetimbangan baliknya terlalu kecil di sana. Kalau reaksi itu reaksi satu arah, bukan reaksi bolak-balik yang di flare ini. Karena dibakar. Ya. Kalau dibakar itu hampir 90, bahkan bisa 99%, itu semuanya akan terolah. Tidak tergantung dari inlet konsentrasi. Tapi kalau flare ini tetap dia harus dalam ring explosive limit, ya. Jadi ada istilah LEL sama HEL, ya, atau UEL. Ya. Jadi low explosion limit sampai ke upper explosion limit, ya. Jadi artinya ada rentang konsentrasi tertentu yang dia bisa terbakar. Kalau di bawah rentang itu, jadi konsentrasinya di bawah konsentrasi yang dia bisa terbakar, ya tidak terbakar. Kalau di atas konsentrasi yang bisa terbakar, itu pun juga tidak terbakar, ya, karena biasanya kekurangan oksidator atau kurang oksigen. Jadi ini, ya, ini beberapa panduan saja. Ya, kalau nanti ada saudara diminta untuk mengolah pencemar yang dia berisi zat organik, ya, ini bisa jadi pertimbangan untuk memilih kira-kira apa device yang cocok, gitu ya. Saya kira ini nanti bacaan dan pendalaman silahkan dilihat di chapter 10, chapter 11, 12, 13, ya, bukunya Snelle dan teman-temannya itu, ya. Air Pollution Control Technology Handbook, ya, edisi kedua tahun 2016. Ya. Jadi yang chapter ini sudah saya uploadkan untuk saudara di MyTest Classroom, jadi silakan diakses. Ya. Baik, yang pertama kita membahas tentang absorpsi, jadi beberapa hal prinsip saja, dan adsorpsi. Jadi baik absorpsi maupun adsorpsi, itu ya, tadi yang pernah saya sampaikan ke saudara tadi, dia lebih lebih mengikuti kesetimbangan. Ya, salah satu bentuk kesetimbangan adalah proses difusi. Jadi difusi itu penataan ulang atau pergerakan zat, ya, atau transport zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau dari konsentrasi tidak setimbang menuju ke konsentrasi kesetimbangan. Ya. Jadi sehingga absorpsi maupun adsorpsi ini nanti hasil yang paling besar atau hasil paling mungkin itu adalah hasil yang sesuai dengan kesetimbangannya. Sehingga paling bersih itu ya sesuai kesetimbangan. Karena kesetimbangan tidak pernah mutlak, ya, tidak pernah salah satu habis. Kalau satu habis berarti tidak setimbang. Ya. Jadi misalkan tetap ada pembagian porsi pencemar di stream gas dan yang terserap oleh adsorben maupun absorber. Ya. Jadi ini, makanya efisiensi itu tidak bisa 100% di sana. Kemudian dikontrol oleh kesetimbangan termodinamik. Ya. Kemudian ini asumsi bahwa konsentrasi yang bisa diolah dengan absorpsi maupun adsorpsi
itu relatif low, relatif rendah. Ya, dengan asumsi bahwa gas itu very dilute ya, atau very sangat encer. Ini bahasanya kimia ya. Encer dengan pekat itu, kalau encer itu yang dominan adalah pelarutnya. Kalau dalam sistem emisi ini berarti yang dominan ya udaranya. Ya. Udaranya itu jauh lebih besar. Yang dinamakan pekat itu kalau sudah yang dominan adalah zat pelarutnya. Ya. Jadi kalau saudara buat larutan gula, yang dinamakan encer itu kalau sifat-sifatnya masih seperti sifat air, kecuali rasa. Ya. Kalau rasa kan itu tergantung tergantung kekuatan rasa gulanya. Ya. Tapi ketika sudah menambahkan gula ya ke dalam air, kalau dia masih tetap encer, kemudian masih viskositasnya masih hampir sama dengan air, warnanya masih hampir sama dengan air, lah itu dinamakan encer. Ya. Tapi kalau sudah mulai dominan gulanya, ya kental, itu baru dinamakan konsentrate, ya, atau pekat. Nah, di dalam pengolahan gas ini, absorpsi maupun adsorpsi itu asumsinya adalah sangat encer. Ya. Jadi kalau hanya berapa tadi itu 5.000 ppm, 5.000 ppm itu hanya 0,5%. Ya, artinya yang 99,5% itu ya tetap udara. Ya. Tapi nanti jangan dikacaukan dengan pemahaman tentang baku mutu. Ya. Jadi walaupun dia encer, tapi konsentrasi 5% itu sudah cukup cukup berbahaya bagi responden, reseptor, ya, bagi penerima. Ya, jadi masalah encer, pekat, kemudian apa biasanya dinamakan itu kadar berbahaya itu ya. Apa bisa di toksikologi itu ya, itu ada istilahnya. Ya, ya. Nanti kalau pas ingat saya sampaikan ya. Jadi ini. Kemudian absorpsi ini adalah merupakan hasil atau produk dari pelarutan kimia. Ya. Jadi molekul-molekul di dalam stream gas itu diupayakan untuk larut ke dalam cairan ya, zat pelarutnya. Ya, zat pelarut biasanya digunakan karena cukup murah dan cukup baik adalah air. Karena air punya sifat sebagai pelarut universal. Ya. Kemudian dia bisa meredam panas dan sebagainya di sana. Kemudian yang adsorpsi, kalau adsorpsi itu lebih ke arah nanti ini adher ya, menempelnya kontaminan pada permukaan adsorben. Sehingga ini juga merupakan lebih dominan nanti fenomena permukaan yang bekerja di sana. Nanti sudah lihat di adsorpsi ya. Di UPDL itu ada, kemudian di kimia lingkungan dulu juga pernah dibahas ya tentang adsorpsi dan sebagainya. Absorpsi ya, ini dioperasikan di mana satu atau lebih komponen gas dalam campuran ini nanti secara selektif akan ditransfer atau dipindah atau dilarutkan pada non-volatile liquid. Ya. Jadi di sana ada kata selectively, ya, secara selektif itu artinya bahwa hanya gas-gas yang dia memang punya sifat bisa larut pada liquid yang digunakan. Jadi kalau punya kelarutan tinggi ya dia akan lebih mudah untuk ditransfer atau dilarutkan atau terlarut. Ya. Tapi kalau gas itu tidak terlalu larut ya nanti lebih sedikit larutnya. Jadi selektif ini dalam batasan kelarutan. Kadang-kadang ada gas itu yang tidak larut di air. Ya. Kalau dia tidak larut di air, ya maka
atau sangat kecil kelarutannya, ya maka tidak terlalu efektif menggunakan absorpsi. Ya. Atau kalau ingin efektif ya absorpsinya airnya ditambahi sesuatu yang agar dia lebih cepat untuk melarutkan. Contoh ya, ada CO2 atau SO2. CO2, SO2 ini memang larut di air sebagian, ya. Terutama CO2. CO2 itu cukup kecil kelarutannya. Ya, sehingga kalau CO2 kemudian dilewatkan pada air atau disemprot dengan air begitu, maka hanya sedikit yang akan terlarut di air, ya, sebagai karbonat, asam karbonat. Batasannya adalah kalau air itu sampai pH-nya turun sekitar 4 atau 3, sekian. Kalau sudah pH-nya air turun menjadi 4 atau 3,8 mungkin ya, saya lupa itu, maka nanti CO2 berikutnya sudah tidak mau lagi larut di air. Ya. Sehingga kalau memang sudah pH-nya itu rendah, ya ini tidak efektif nanti untuk mengikat CO2 berikutnya. Nah, makanya biasanya di industri itu ditambahkan dengan kapur, dengan CaO ya atau CaOH. Jadi airnya dicampuri dengan air kapur, sehingga di sana ada CaOH ya. Nah, penambahan kapur itu menyebabkan satu pH-nya kembali naik. Sehingga nanti karena batasnya tadi pH-nya 3, sekian, kalau dia naik lagi, ya kalau naik berarti dia bisa mengikat CO2 lagi. Sampai nanti pH-nya kembali ke sekitar 3,8 atau 3,9. Ya. Yang kedua, adanya Ca itu segera mengambil CO2 yang terlarut atau CO3 menjadi CaCO3 sehingga dia mengendap. Kalau mengendap itu berarti yang di air CO2 terlarutnya menjadi turun lagi. Kalau turun maka dia bisa mengambil CO2 yang berikutnya. Jadi menambahkan kapur itu punya dua keuntungan ya. Yang pertama kembali menaikkan pH, jadi menjauh dari kesetimbangannya tadi. Yang kedua mengambil yang sudah terlarut dengan Ca menjadi CaCO3. Termasuk SO2 juga begitu. Kalau SO2 itu dilarutkan di air, walaupun dia cukup tinggi ya, SO2 itu cukup tinggi kelarutannya, segera menjadi H2SO4. Kalau menjadi H2SO4 itu bisa sampai pH-nya 0, sehingga tidak ada masalah pH. Jadi artinya dia cukup bisa mengambil SO2 berapapun. Ya. Walaupun nanti kalau pH-nya makin turun, dia makin dekat kesetimbangan, makin lambat pengambilannya. Ya. Tetapi dengan penambahan CaOH, itu akan memaintain pH. Ya, sehingga pH-nya tetap pH dekat netral atau sedikit basah. Karena kalau pH itu sangat turun atau sangat rendah, itu sangat asam dan itu korosif. Kalau korosif itu bisa merusak device-nya, merusak alat pengendalinya. Sehingga dengan pH-nya dinaikkan lagi, nah itu alat pengendalinya menjadi lebih aman. Dan yang kedua, sama dengan CO tadi, begitu ada Ca, SO2 yang terlarut bergabung menjadi CaSO4, menjadi gipsum. Artinya bahwa sulfat yang terlarut itu segera keluar lagi menjadi fasa padat. Jadi CaSO4, maka ada endapan putih biasanya. Dan ini menguntungkan ya, karena nanti pH device itu atau pH proses itu tetap normal ya, atau mendekati basah sehingga alat itu tidak mudah terkorosi. Yang kedua, ada endapan yang bisa diambil nanti. Baik, itu ya, itu gambaran ya. Kemudian liquid. Jadi liquid atau zat penyerapnya itu paling tidak di bawah equilibrium konsentrasi. Ya, artinya jangan sampai mendekati kesetimbangan. Ya, karena jarak kondisi konsentrasi dengan equilibrium ini itu akan menghasilkan, kalau dalam istilah reaksi itu ada driving force.
menyebabkan reaksi itu lebih cepat. Makin jauh konsentrasi dari kesetimbangan itu reaksi itu akan, atau pelarutannya makin cepat. Ya. Baik, ya. Kemudian berikutnya ada absorpsi rate atau kecepatan absorpsi, itu tergantung dari diffusivity, kemudian viscosity, densitas gas atau liquid system. Ya, jadi diffusivity itu nanti berkaitan dengan kecepatan kontak. Kalau dia makin diffuse, makin menyebar, itu berarti yang kontak itu kan makin banyak. Ya. Kemudian densitas itu juga sama, densitas ini viskositas itu kekentalan. Ya. Kalau liquid itu makin kental, itu biasanya makin sulit untuk menyerap. Ya, kalau liquidnya agak tidak kental, nah itu biasanya makin mudah untuk mengabsorpsi. Ya. Kalau densitas ini berkaitan dengan fasa. Ya. Jadi kalau densitas lebih ringan, itu kadang-kadang juga nanti lebih mudah untuk dia menguap densitasnya. Kemudian yang kedua, absorber operating condition, ya, termasuk temperatur, flow rate. Ya. Jadi flow rate ini perbandingan nanti antara penyerap dengan yang diserap, ya, perbandingan antara gasnya dengan liquidnya. Nah, itu nanti ini juga berpengaruh. Artinya kalau makin banyak yang menyerap, jadi airnya makin banyak, absorbernya dia mestinya nanti yang terserap juga makin banyak. Ya. Tetapi di engineer itu tidak boleh membuat prinsip bahwa makin banyak makin bagus begitu. Ya. Kalau yang karena kita belajar menghitung, ya, belajar mendesain, ya, maka kita harus mencari desain yang optimum. Optimum itu artinya bahwa mencukupi, ya, secara ekonomi mencukupi, tidak terlalu mahal, tapi cukup untuk menghilangkan pencemar sampai memenuhi baku mutu. Ya. Sehingga nanti walaupun itu liquid makin besar, absorpsi makin bagus, ya kita harus tetap menghitung kira-kira yang optimum itu liquidnya berapa untuk gas emisi yang diolah. Ya. Temperatur itu juga berpengaruh, biasanya makin tinggi temperatur, absorpsinya itu makin tidak baik. Ya. Kalau saudara memanasi air, maka hampir semua gas di air itu akan keluar, mengalami reabsorption. Ya, reabsorption itu ya berarti mengalami keluar, ya, tidak larut. Ya. Sehingga panas itu akan mengurangi kelarutan. Nah, dengan demikian maka untuk meningkatkan laju, nah itu bisa, ini beberapa hal ini yang paling penting. Yang pertama adalah kalau bisa temperaturnya diturunkan, menurunkan temperatur. Jadi nanti kalau saudara di industri, ternyata absorpsi kok tidak bagus. Ya. Mungkin airnya terlalu panas. Atau sistemnya setelah kontak dengan pencemar itu juga terlalu panas. Maka nanti upaya pertama adalah coba diturunkan temperaturnya. Ya. Kalau mudah-mudahan bisa murah begitu ya. Yang penting kan nanti secara biaya dia harus murah ya. Murah atau bisa dijangkau lah secara ekonomis, secara perhitungan ekonominya masih memungkinkan. Dan yang kedua dengan memperbesar kontak permukaan. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan dengan media kontak, dengan memperkecil sprayer, ya, memperkecil spraynya, butiran airnya diperkecil hingga dispray itu dengan lebih kecil, ya. Dan itu harus dioptimasi karena kalau spraynya makin kecil, ukuran kabut itu makin lembut, nah itu kehilangan airnya juga makin besar. Nanti secara engineer itu juga menjadi mahal. Ya. Makanya kadang-kadang spray dispray dengan cukup lah, cukup tidak terlalu banyak penguapan, tetapi ditambahkan dengan media kontak. Ya, sehingga ada waktu dan ada permukaan yang cukup untuk kontak antara gas dengan liquidnya. Kemudian menggunakan
rasio liquid dan gas ya, yang lebih tinggi, karena kalau liquidnya makin banyak juga nanti absorpsi makin besar. Tadi sudah saya sampaikan di sana, menambah liquid makin tinggi memang akan menurunkan pencemar makin bagus, tapi tentunya akan makin mahal. Ya, sehingga kita mesti, ya ini tugasnya engineer itu ini, mengoptimasi temperaturnya, mengoptimasi permukaan kontaknya, mengoptimasi liquid gas rasionya, ya. Nah, kemudian mengoptimasi konsentrasi yang bisa masuk ke dalam device. Nah, jadi apapun nanti device saudara itu ya kira-kira harus dioptimasi, ini beberapa hal yang berpengaruh. Ya. Jadi itu. Kemudian ada istilah physical and chemical absorption. Ya, secara fisik absorpsi itu hanya masalah pelarutan saja. Ya, kalau gas itu makin larut, ya berarti ya makin mudah untuk di treatment. Ya, jadi kalau fisik berarti tidak melibatkan proses reaksi kimia di sana. Yang secara chemical, nah itu berarti kita menambahkan sesuatu atau mungkin memang terjadi di situ reaksi kimia antara pencemar yang diserap atau dilarutkan itu dengan solvennya. Ya, seperti tadi, kalau air saja digunakan untuk menyerap CO2 atau SO2, ini nanti hanya terjadi pelarutan secara fisika. Ya, jadi itu hanya kesetimbangan fasa saja ya. Tapi nanti begitu sudah menambahkan CaOH tadi, nah, maka kita menggunakan dua hal secara fisika. Itu ada pelarutan, secara kimia ada reaksi. Ya, mestinya nanti kedua reaksi ini akan memperbaiki efisiensi. Ya. Kemudian di bawah ini ada liquid yang umum digunakan sebagai solvent. Jadi ada water, ada oil, mineral oil, ya ini terutama digunakan untuk di proses pembakaran di sumber bergerak ya biasanya, atau di industri berat. Jadi kalau saudara pernah melihat ada mungkin traktor ya atau mungkin alat berat yang beroperasi di lapangan itu, di bagian cerobong atas itu ada minyak yang ditambahkan di sana, mineral oil, ya kebanyakan minyak berat atau minyak silikon, itu memang berguna untuk menyerap pencemar yang keluar dari exhaust-nya itu, dari knalpotnya itu, untuk menurunkan. Ya. Ini juga ada beberapa mineral oil. Ya. Ada non-volatile hidrokarbon oil, ini hampir sama dengan mineral oil tadi. Ya. Jadi, gitu. Kemudian ada aqueous solution, ya, atau larutan air larutan dalam fasa air, ya, seperti sodium hidroksida, NaOH, ada kalsium hidroksida seperti yang tadi saya sampaikan, CaOH dan sebagainya. Ya. Ini beberapa hal. Nah, yang paling umum adalah ini, yang nomor 1 dan nomor 4 itu yang paling umum untuk industri. Ya. Kemudian ada equipment, mungkin saya jelaskan Pak Ari di awal dulu ya, ada back tower, ada plate or tray tower, ada spray chamber, ada venturi scrubber, ya. Saya kira saya tidak perlu mengulang ini, ya. Di ya nanti silakan dilihat di bukunya sendiri. Ya. Jadi apa bedanya back tower dengan plate or tray? Apa bedanya dengan spray chamber saja? Apa bedanya dengan venturi? Ya. Jadi secara prinsip bahwa masing-masing ini punya karakter atau punya karakteristik bagaimana pencemar itu berinteraksi dengan pelarutnya atau dengan absorbernya. Ya. Jadi kalau back tower itu biasanya memang seperti yang tadi sampaikan di awal tadi ya, pencemar itu dengan pelarut itu diberikan material pack ya atau media
agar dia bisa kontak, ya, sehingga nanti proses pelarutannya bisa menjadi lebih baik. Ya. Kalau plate or tray tower, nah itu biasanya ini juga kadang-kadang digabung dengan packing, ya. Tapi secara prinsip bahwa plate or tray itu lebih ke proses memecah air yang untuk mendispersi atau memecah airnya, ya, absorbernya, agar dia kontaknya juga lebih bagus. Kalau spray itu berarti memang dibuat spray, karena kalau liquidnya bisa diperkecil, itu artinya juga menambah luas kontak. Kemudian kalau Venturi itu menggunakan diferensiasi kecepatan, ya, sehingga menyebabkan turbulensi yang cukup tinggi. Kalau turbulennya cukup tinggi, terutama di throat-nya itu nanti di Venturinya, nah itu pelarutannya juga akan proses mixingnya menjadi bagus. Kalau mixingnya bagus, diharapkan nanti pelarutannya menjadi lebih bagus. Ya, itu kira-kira prinsipnya begitu. Ya. Ini beberapa catatan tentang absorpsi, ya, tadi sebenarnya sudah sampaikan di awal, ya. Absorpsi atau istilah umumnya adalah scrubbing. Itu melibatkan gas buang terkontaminasi kontak dengan absorben atau solvent. Ya, jadi yang paling penting itu adalah gas yang akan diolah itu harus kontak dengan solvennya. Ya. Makin bagus kontaknya, itu berarti makin bagus dia removing-nya. Nah, itu. Prosesnya bisa kimiawi atau fisik, atau kombinasi dua-duanya, kimiawi dan fisik. Jadi physical absorption maupun chemical absorption. Kemudian jumlah gas yang terlarut itu tergantung dari karakteristik gas, ya, terutama sifat kelarutannya. Sehingga nanti kalau saudara diminta untuk mendesain atau diminta untuk mengolah ini di industri, maka pastikan bahwa gas yang akan diolah itu bisa larut pada solvent yang digunakan. Makin bagus atau makin besar konstanta kelarutannya, atau kalau di kimia itu ada KSP, ya, itu berarti makin cepat atau makin besar nanti removal yang dihasilkan. Ini penggunaannya terutama untuk gas sulfur, nitrogen, klorida, amonia, dan beberapa hidrokarbon. Ini ada beberapa acuan untuk memilih absorben, ya, terutama nanti hubungkan dengan kelarutan. Ya. Ini satu contoh misalkan. Nitrogen, oksigen, dan CO2 itu lebih mudah larut dalam etanol atau aseton atau benzen daripada pada air. Ya, bahkan ada catatan bisa 10 kali. Ya, makanya mungkin kita bisa menggunakan etanol, aseton, benzen, atau yang lain, ya, daripada air. Tetapi harus diperhatikan bahwa zat-zat yang lain ini punya bahaya atau punya kelemahan. Dia mudah terbakar, mudah hilang, menguap daripada air. Ya. Makanya memilih pun ini juga harus diperhatikan sistemnya. Kalau sistemnya terisolasi dengan baik, ya boleh menggunakan etanol, aseton, benzen. Tapi kalau sistem terbuka dan normal, maka walaupun air itu lebih rendah kelarutannya, tetapi ini mungkin lebih reliable, ya, karena lebih mudah didapatkan, kemudian tidak mudah hilang, tidak mudah terbakar, dan sebagainya. Ya. Maka ini pertimbangan engineer biasanya nanti. Nanti kalau sudah menjadi engineer, ya, hal-hal ini yang harus sudah perhatikan. Ya. Tidak serta-merta teori itu diterapkan, tetapi ada pertimbangan banyak, pertimbangan lain-lain yang harus dimasukkan di sana. Ya. Baik, ya, tapi secara prinsip bahwa solvent adalah zat kimia yang mempunyai kelarutan tinggi, tetapi viskositasnya harus rendah. Ya. Ya. Ini juga prinsip teknik, ya, prinsip teknologi.
Sesuatu yang viskositasnya tinggi itu sangat kental. Kalau kental itu lebih untuk menggerakkannya butuh energi lebih tinggi. Apalagi kalau nanti mesti dispraykan ya, dispray itu dibuat kabut. Ini juga butuh tenaga yang lebih tinggi. Padahal tenaga atau energi itu berkaitan dengan biaya. Jadi makin viskos itu berarti nanti butuh pompa yang makin kuat. Kalau pompanya makin kuat, butuh energi lebih besar. Maka biaya untuk energi ini menjadi lebih besar juga. Ya. Maka optimasi itu biasanya begitu. Optimasi itu biasanya energi yang digunakan, dan kedua optimasi tentang ketersediaan sumber daya. Ya. Jadi kalau energinya besar atau pemakaian sumber daya besar, ya ini berarti tidak reliable biasanya. Yang paling bagus, pemakaian sumber daya yang kecil, energi yang diperlukan juga kecil. Itu yang harus dioptimasi. Baik, ya. Ini beberapa contoh ya, hidroklorik acid, vapor, and water. Nah, jadi ini zat yang diolah dan pelarut yang digunakan. Ya. Kemudian ada gas klorin pada larutan alkali, larutan basah, dan sebagainya di sana. Ya. Jadi, ini absorption tadi, ya barangkali sudah disampaikan Pak Ari, saya ulang sedikit saja. Ini yang menggunakan pack tower, jadi gas yang dimasukkan mengandung VOC atau mengandung zat yang mau diolah itu tadi, dan dilewatkan di bawah, sehingga gasnya akan mengalir ke atas karena ini akan tertutup oleh liquid yang di bawah ini. Sehingga gas itu mesti akan naik ke atas. Liquid itu atau penyerapnya dialirkan dari atas, ya, sehingga terjadi counter current. Ya. Walaupun nanti ada yang co-current, gasnya dari atas, liquidnya juga dari atas. Ya. Nah, agar terjadi interaksi yang lebih efisien atau lebih baik, ya, maka di sana ditambahkan dengan media atau pack column ini. Ditambahkan media kontak, ya, biasanya bentuk bulat, bentuk pipa, pokoknya media lah di situ. Bentuk itu nanti akan memperbaiki luas kontak. Ya. Nah, ditambahkan media sehingga dari kontak antara gas dengan liquid di sini. Nanti setelah kontak baru liquidnya keluar, yang gas yang sudah terserap oleh liquid ini menjadi lebih bersih di sana. Ya. Nah, makanya nanti di sini ada L dan G, liquid dan gas. Perbandingan L dan G ini akan menentukan berapa banyak yang akan terserap oleh liquid. Ya. Jadi itu. Atau mungkin di tandem, ya, kalau satu tower itu tidak cukup, satu pack tower tidak cukup, ya nanti yang keluar dari tower satunya dimasukkan ke tower berikutnya. Ya. Jadi kalau sudah lihat di sini, kalau kita perhatikan, satu gasnya dari bawah, liquid dari atas, ini berarti counter current, nanti akan terjadi proses arah yang berlawanan. Dan yang kedua, biasanya menggunakan co-current, gasnya dari atas, liquid juga dari atas. Ya. Jadi itu. Atau boleh juga tetap menggunakan counter current. Ya. Tapi kalau counter current, ini hambatannya akan menjadi besar. Kalau hambatannya besar, maka gas yang kedua ini harus ditambahkan dengan pendorong atau dengan fan, ya, dengan blower. Tapi kalau dengan satunya counter current, ini masih punya daya dorong dari sumber, ini masih cukup, ya. Yang kedua ini biasanya kalau dengan co-current itu hanya tidak membutuhkan energi tambahan. Ini biasanya hanya masalah energi, ya, masalah daya dorong saja. Baik, ya. Atau bentuk yang lain ini, ya. Jadi bentuk apa kalau ini? Ya sama lah, ya, cross current kalau ini, ya. Cross current itu gasnya yang ke samping,
kemudian scrubbing waternya atau solventnya dari atas ke bawah, sehingga terjadi cross. Ya. Ini beberapa metode saja ya. Nanti mana yang lebih baik, mana yang bisa digunakan, ya, itu tergantung dari kondisi lapangan. Kadang-kadang kalau memang tempatnya tidak terlalu banyak tersedia, nah ini cross current ini juga menjadi pilihan yang baik. Karena seringkali cross current digunakan sebagai pendingin juga. Ya. Baik, ya. Baik, saya kira advantage and disadvantage, ya, akhirnya sudah saya sampaikan tadi. Ya. Recovery-nya bisa 95-98, kemudian inlet yang bisa masuk itu 500 sampai 500 ppm, kemudian flow rate-nya bisa 2000 sampai 100.000 CFM, kubik feet per menit. Ya. Kemudian, ini karena menggunakan pelarut, ya, maka dia tidak dipengaruhi oleh humidity. Jadi meskipun humidity-nya tinggi, dia tetap bisa baik. Ya. Jadi kemudian disadvantage atau kerugiannya biasanya menghasilkan, jadi air yang sudah digunakan menyerap itu akan keluar sebagai wastewater. Nah ini kan memindahkan penyemar dari gas ke pelarut tadi ke air. Mungkin juga terjadi plugging atau fouling pada kolom packing tadi ini. Ya, kalau sudah fouling atau plugging yang tidak efektif lagi, ini harus dibersihkan. Ya, yang ketiga ada kemungkinan absorber ya di sana, zat yang menyerap ini ikut dalam aliran gas sehingga juga hilang. Ya, terutama kalau operasinya pada temperatur yang cukup tinggi. Baik. Ini beberapa hal tadi ya tentang Venturi, kemudian ada back tower, ya saya kira nanti silakan dibaca ya. Jadi secara prinsip inilah ya tentang ini hal-hal yang penting dalam mendesain. Ada spray, jadi harus ada spraynya, spray waternya untuk mendistribusi liquid. Ada packing, kalau menggunakan back tower ya ada packing absorbent. Nah packing itu akan tidak jatuh ya diberi support. Ada gas inlet, ada gas outlet, ada liquid outlet. Ini desain yang paling penting. Di sana ada demister. Demister ini hanya untuk menyerap atau mencegah terjadinya kehilangan uap, kehilangan pelarut di sana dengan air. Karena cukup panas, biasanya ada pelarut itu yang ikut menguap ke sana. Makanya diberi demister. Atau mist eliminator. Itu sama, demister atau mist eliminator. Ya, baik. Ini beberapa persamaan yang bisa digunakan. Nanti silakan dibaca lebih detail ya di sana. Jadi terutama tentang kesetimbangan vapor and liquid. Ya, ini yang paling penting. Ya, makanya ini nanti berhubungan dengan temperatur dan pressure. Ya, kalau pressure-nya rendah, maka vapornya akan menjadi lebih tinggi. Temperatur lebih tinggi, vapor juga akan menjadi lebih tinggi. Jadi, makanya biasanya ini kalau temperatur itu di setting normal sesuai temperatur atmosfer, maka temperatur pressure ya maksud saya harusnya normal, maka temperatur itu harus dibuat lebih rendah agar tidak banyak kehilangan liquid. Ya, karena prinsipnya adalah vapor liquid kesetimbangan equilibria. Ya. Menanggung Henry ya, nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Kemudian untuk mendesain ya, maka nanti kita harus bisa menentukan L per G atau G per R rasio ini. Ya, ini tergantung dari zat yang akan kita serap, konsentrasi di air, ya, yang X itu yang dari liquid, yang Y itu dari gas. Jika XA0 itu berarti konsentrasi pencemar yang sudah ada di air ketika belum dioperasikan
dokumentasi awalnya. Y itu konsentrasi pencemar yang di stream gas. YA1 itu berarti konsentrasi yang nanti tersisa keluar di exhaust ya, atau di cerobong atau keluar dari device ini. XA1 kebalik saya ya. XA1 itu yang air awal, XA0 itu yang ikut di air yang sudah digunakan untuk menyerap. Ya. Dan itu punya rasio G/L di sana. Sebenarnya kita hanya menentukan G/L ini. Kalau konsentrasinya berapa dimasukkan di sana, ya, nanti G/L ini yang digunakan untuk mendesain. Nanti untuk setiap 1 meter kubik gas itu butuh berapa meter kubik air, itu saja. Ya. Dan ini datanya data empiris ya. Sebenarnya data ini dihasilkan dari ketika ini dicoba. Ya. Kalau XA1-nya sekian, kemudian YA0-nya sekian, kemudian dioperasikan, ya, itu nanti ketemu ini berapa. Ya, itu mesti ini hasil percobaan. Ya. Walaupun secara teoritis itu bisa dihitung, ya. Tapi ini misalnya lebih ke hasil percobaan lapangan. Ya. Nanti ini dicoba dulu dengan model ini, nanti kalau Y sekian akan keluar Y sekian. Ya. Kalau X-nya A1 sekian akan keluar XA0 sekian. Nanti yang digunakan untuk dikumpulkan begitu untuk menentukan G/L. Itu sebagai parameter operasional. Ya. Ini pressure drop. Nah, pressure drop itu artinya bahwa kita harus menambahkan energi sebesar ini agar alirannya tetap. Nah, itu pressure drop. Ya. Jadi tergantung dari velocity, air mass velocity-nya. Ya, biasanya makin besar velocity, nah, itu pressure drop-nya akan makin ke sana. Ya. Jadi contoh misalkan ini, ya itu nanti kalau makin besar kecepatannya, nah maka pressure drop juga akan makin tinggi. Ya. Jadi ini bisa digunakan. Nah, dengan liquid sekian, liquid itu biasanya dalam satuan pound per feet persegi per hours. Ya. Baik, ya. Ini beberapa rangkuman dari penggunaan itu, ya. Pressure drop yang masih cukup baik itu antara 0,25 sampai 0,6 in H2O per feet ya, packing. Kemudian saya tidak menjelaskan kenapa ukuran pressure adalah in H2O. Ya, mestinya saudara bisa paham itu. Ukuran pressure drop itu dalam satuan panjang. Ya. Anda lihat ya, kalau memang belum paham nanti silakan dicari kenapa ukuran pressure drop atau head loss itu dalam satuan kadang meter ya, kadang inch, kadang sentimeter H2O. Nah, itu nanti silakan dilihat. Kemudian velocity itu antara 5 sampai 8 feet per detik. Ya, kemudian inlet konsentrasinya tidak lebih dari 5.000 ppm, itu biasanya memang itu hasil kajian ya. Kemudian liquid indication rate antara 2 sampai 8 kpm per feet ya, per kolom cross section area ya. Jadi laju pembasahannya ya, galon per menit per feet. Nah, sehingga kalau ini tergantung dari luas area cross seksionalnya ya. Ini diskusi satu, bagaimana menentukan tinggi tower, bagaimana menentukan diameter tower, bagaimana menentukan L per G ratio, dan efisiensi removal. Ini silahkan jawabannya dilihat di senilai tadi yang saya berikan. Ya. Ini yang dimaksud dengan packing tadi, saya kira
yang bisa ditambahkan di tower itu, tower packing. Ini saya kira sudah ya, tidak perlu diulangi lagi. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh pada efisiensi absorpsi dan removing polutan. Ya. Itu absorpsi. Yang kedua tentang adsorpsi. Jadi secara prinsip hampir sama. Ini juga digunakan untuk campuran yang cukup dilute, encer. Kemudian absorben yang sering digunakan adalah activated carbon dan silica gel. Jadi bedanya adalah kalau absorpsi tadi pelarutan, kalau ini upaya menempelkan pencemar pada adsorben, pada zat padat yang lain. Ya. Kemudian level efisiensi itu bisa sampai 99%, konsentrasi maksimum itu bisa sampai 10.000 ppm, dan minimumnya bisa sekitar 10 atau 20 ya. Yang paling umum adalah 50 ppm. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dia merupakan exothermic, ya, kebanyakan R ini ya, exothermic reaction, ya, dan mungkin karena dia exothermic menghasilkan panas, mungkin juga nanti menyebabkan explosion, ya. Makanya kalau ini itu harus ditambahkan maintenance, ya, atau dijaga bahwa konsentrasinya yang diolah itu kurang dari 25, di bawah LEL, lower explosion limit, ya, di bawah ini sebesar 25%. Jadi kalau dia 25% di bawah LEL. Ini beberapa proses yang menggunakan adsorpsi, ada untuk outdoor, untuk oil, hidrokarbon, dan sebagainya. Ya, absorpsi yang digunakan bisa activated carbon, alumina gel, silica gel, molecular sieve, ini biasanya sintetik, ya, untuk yang meniru silica gel maupun karbon. Ya. Yang paling sering itu adalah digunakan karbon aktif ya untuk absorpsi VOC. Kemudian kapasitas absorpsi dinyatakan dengan isoterm absorpsi. Nanti saudara bisa melihat lagi di UPTL ya, atau di mana itu, di kimia lingkungan juga ada tentang absorpsi, itu hampir sama. Menggunakan isoterm absorpsi baik Langmuir, kemudian Fendley, PET, dan sebagainya. Ya. Nah, ini pengaruh temperatur terhadap efisiensi absorpsi. Ya. Jadi kalau pertama konsentrasi ya, konsentrasi makin tinggi itu absorpsi juga makin cepat, makin bagus. Yang kedua, kalau temperatur makin tinggi itu efisiensi makin rendah. Sudah lihat ya. Pada zat yang sama, kalau 100 Fahrenheit itu absorpsinya bisa mencapai ini ya, sekian ton toluen per pon karbon ya, pon toluen per 100 pon karbon itu bisa mencapai ini. Jadi artinya mungkin bisa mencapai sekitar berapa ini? Ya 20 ya atau 30 ton pon toluen per 100 pon karbon. Tapi begitu suhunya dinaikkan atau suhunya naik ya, pada kondisi yang sama itu bisa turun hanya sekitar 7 atau 5 ya, atau 6 atau 7 di sini. Ini skalanya logaritmik ya. Jadi ini sehingga kalau menggunakan adsorpsi sebisa mungkin suhunya diturunkan. Proses itu harus menurunkan suhu. Ya. Ini fixed bed carbon system. Ya. Jadi hampir sama lah ya. Jadi ada gas stream dimasukkan ke dalam absorber. Di sana dikontakkan dengan absorben ya. Nanti setelah ini kontak, zatnya diserap, gas streamnya dikeluarkan. Ya. Nah, kalau sudah menyerap, maka dia akan tertinggal di situ pencemarnya dan lama-lama makin jenuh atau makin makin falling ya, makin jenuh lah ya. Kalau sudah jenuh ya dibersihkan dengan cara menambahkan stream biasanya. Stream itu panas.
Kalau dia dipanasi, ya, maka nanti akan lepas lagi. Pencemar yang sudah tersap di adsorben ini lepas lagi, lalu lepas nanti akan dialirkan ke decanter. Kondenser didinginkan, kemudian di decanter. Ya. Nanti kalau sudah kembali bersih dengan uap panas itu, jadi panasnya melepaskan absorben, uapnya, aliran uap itu akan membawa ke sana. Ya. Nah, sudah bersih lagi, ya nanti digunakan lagi. Begitu. Makanya di sini minimal ada 2. Satu dioperasikan, satu dibersihkan. Nanti kalau satunya dibersihkan, ya nanti satunya dioperasikan. Jadi minimal 2, sehingga proses terus, ya, atau 3 atau 4. Nah, itu tergantung nanti hitungan engineer. Ya, saudara bisa mengoptimasi itu nanti. Ini carbon absorber system design variabelnya. Jadi ini kalau ingin outletnya sekitar sekian ppm, absorption cycle time, ya, atau degeneration time, tadi itu 2. Jadi yang ini itu dinamakan absorption. Kalau dia pas absorpsi, dinamakan absorption time, waktu untuk mengabsorpsi. Ketika dia diregenerasi atau dideaktivasi dengan steam, itu namanya generative time. Ya. Makanya nanti ada degeneration time, ada absorption time. Dan ini kebutuhan steam-nya, steam untuk melepaskan tadi. Ya. Kalau ingin lebih bagus, waktu regenerasi atau waktu degenerasi, itu menggunakan steam yang lebih banyak. Ya, karena kalau makin banyak kan makin bersih hasilnya. Sehingga nanti ketika digunakan untuk absorpsi, dia juga akan menjadi makin baik. Kemudian carbon required, nah itu bisa dihitung berdasarkan tadi kinetika absorpsi atau isoterm absorpsi. Bisa juga kadang-kadang menggunakan ini, ya, menggunakan grafik, ya. Jadi bolehlah menggunakan grafik, ya, kalau memang sudah grafiknya tersedia. Ini satu contoh konsentrasi HAP dengan karbon yang diperlukan. Ya, tinggal ditarik saja ke sana. Kalau konsentrasi HAP-nya 10, ya berarti menggunakan karbon yang lebih tinggi, lebih banyak, ya. Kalau yang HAP-nya ini inlet, ya, outlet. Kalau outletnya ingin lebih bagus, ya karbonnya lebih banyak. Kalau outletnya ingin yang tidak terlalu bagus, 70 ppm, ya maka menjadi boleh diturunkan. Ini acuan, ya. Atau menggunakan tadi isoterm. Ini beberapa prinsipnya, ya. Jadi gas yang diabsorpsi itu diabsorpsi secara kimia maupun fisika sebenarnya ada 2, ya. Ini kurang sedikit. Tergantung tekanan dan suhu. Bahan absorben, saya kira ini beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan di sana. Yang penting di sana adalah, jadi kalau itu memang kontak permukaan, maka yang paling penting adalah waktu kontak dan rasio luas permukaan. Ya, jadi mestinya harus waktu kontaknya cukup, luas permukaannya juga mencukupi, itu yang paling penting. Ya. Ini contoh, ya, contoh desain saja. Jadi ada stream in itu berarti gas yang mau diolah dilewatkan ke sana, sehingga nanti ini akan kontak dengan absorben. Setelah kontak dia baru akan keluar. Ya. Kemudian kalau melakukan degenerasi atau regenerasi, ya maka menggunakan vapor. Kalau vapor ini berarti nanti stream A-nya ditutup sehingga vapornya yang bekerja, ya. Setelah vapornya bekerja, nanti kondensat ini yang akan dibuka, ya. Ini steam
dan gas yang keluar ini nanti akan di decanter. Jadi hampir sama dengan yang tadi lah. Ini contoh beberapa absorpsi, ya, gambar reaktor absorpsi. Jadi ada mana strip gas. Ini kalau yang ini adalah ini menggunakan desorpsinya, ya, atau regenerasi. Absorpsi berarti ini, ya, kontaminan laden air, jadi air ya, udara yang terkontaminasi atau yang mau diolah dimasukkan ke dalam tray-tray yang mengandung absorben ini. Ya, nanti diserap di sana, setelah melewati absorben dia akan keluar, ini lebih bersih. Ya. Ketika meregenerasi, berarti ini ditutup, ini yang dibuka. Sehingga nanti yang sudah terserap ini akan dilepaskan kembali dengan uap yang panas ini. Ya. Sehingga nanti keluar untuk ke kondenser di sana. Saya kira sama dengan tadinya. Nah, ini beberapa acuan. Ya. Ada karbon teraktivasi, ada si gagel, kemudian mass-nya, mass itu ukuran, ya, kemudian ada densitasnya, diameter efektifnya, dan seterusnya di sana, dan temperatur reaktivasi, temperatur untuk membersihkan itu kembali, ya, antara 200 sampai 1000 Fahrenheit. Ya. Ini silakan dibaca. Itu di Senile ada, insya Allah. Ya. Sama juga nanti silakan dilihat di bab 12 ya ini ya. Jelaskan tentang friendly equation, kemudian tentang Lamuir, jelaskan tentang BET. Ya, itu terutama nanti 3 ini digunakan untuk menentukan kapasitas absorpsi atau untuk menentukan kebutuhan karbon selain menggunakan grafik yang tadi. Kemudian menghitung pressure drop di absorber. Ya. Kenapa kita selalu menghitung pressure drop? Ya, karena ini berhubungan dengan proses pembakaran sebelumnya. Jadi bahwa emisi itu berdasarkan dari proses, salah satunya proses pembakaran atau proses yang lain. Ini berarti berkaitan dengan proses yang ada di industri. Nah, di dalam hukum fisika atau kimia itu ya jelas. Kalau satu produk itu tidak bisa keluar, maka reaksi itu akan segera berhenti atau makin melambat. Ya. Makanya semua hasil dari proses atau dari reaksi itu harus dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan mestinya dengan lancar, ya. Tapi kalau kita menambahkan alat pengendali, itu berarti kita menghambat. Ya. Kalau pressure drop-nya besar, itu berarti hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, maka stream ini mengalir menjadi lebih pelan. Kalau streamnya menjadi pelan, maka proses yang sebelumnya itu juga akan terganggu. Ya, satu contoh, misalkan saudara menyalakan sepeda motor, kemudian knalpotnya ditutup atau dihambat begitu, maka pembakarannya menjadi bisa mati, ya, bisa terganggu. Ya, makanya pressure drop ini harus dihitung betul. Nah, pressure drop itu nanti berhubungan dengan energi. Kalau dia terlalu besar, berarti kita harus menambahkan tenaga pendorong untuk stream itu agar lebih lancar. Ya, kalau membutuhkan pressure-nya besar, tenaganya butuh besar. Kalau tenaganya besar, energinya juga butuh besar. Ya, ini harus dioptimasi betul, ya. Jadi ini. Bagaimana menghitung itu nanti silakan dilihat di Senile. Ya, itu ada jelas. Termasuk soal ini, itu ada nanti jawabannya. Tentukan pressure drop melewati bed, itu ada. Kemudian ada kondensasi. Jadi kondensasi itu teknik pemisahan satu atau lebih zat volatil di dalam campuran stream gas, ya. Kemudian menggunakan perubahan fasa. Perubahan fasa itu dari gas ke liquid biasanya. Ya.
ada dua cara agar fase itu berubah. Yang pertama adalah menurunkan temperatur. Ya. Yang kedua adalah menaikkan pressure. Ya. Ini kebalik ini ya. Jadi kalau mau merubah gas ke liquid, ya itu yang pertama bisa menurunkan temperatur, ya. Yang kedua adalah menaikkan tekanan, itu kondensasi. Ya. Nanti saya cek kembali ini ya. Jadi itu. Betul ya. Jadi perubahan fasa dari gas ke liquid itu yang pertama dengan menaikkan pressure pada temperatur yang tetap. Ya, jadi kalau temperaturnya tetap maka tekanan bisa dinaikkan. Karena kalau tekanannya naik itu berarti molekul akan tertekan makin dekat, makin mudah untuk berubah menjadi liquid. Yang kedua, menurunkan temperatur pada tekanan yang tetap. Ya, jadi sudah oke, tidak ada masalah ya. Jadi itu. Jadi dua hal itu yang dilakukan, menurunkan temperatur atau menaikkan tekanan. Ini prinsip dasarnya bahwa zat atau gas itu akan terkondensasi jika tekanan parsialnya itu sama atau lebih tinggi dari tekanan uapnya. Ya. Jadi kalau tekanan jumlah dia di fasa gas itu sama atau lebih tinggi dari tekanan uapnya, maka dia akan terkondensasi. Ya. Kemudian jika suhu campuran gas berkurang sampai suhu jenuh, maka tekanan uap akan sama dengan tekanan parsialnya dan juga terjadi kondensasi. Ya. Jadi kalau kita menurunkan suhu itu artinya kita menurunkan tekanan uap, ya, sehingga nanti tekanan uapnya itu sama dengan tekanan parsial. Ini juga bisa, ya. Jadi ini ada dua hal, ya. Jadi prinsipnya kita menurunkan suhu itu agar tekanan uapnya turun. Kalau tekanan uap turun sehingga sama dengan tekanan parsial, maka terjadi kondensasi. Ada dua macam kondensasi, yaitu surface dan kontak kondenser. Ya. Kalau ini saudara bisa membayangkan seperti apa? Kulkas, ya, lemari pendingin. Jadi bahwa sesuatu akan terkondensasi kalau suhunya diturunkan. Nah, beberapa coolant atau refrigeran, ya, atau zat pendingin itu bisa air, bisa chill water, atau air yang didinginkan, ada brine solution, misalkan kalsium klorida, etilen glikol. Ini biasanya kalau di radiator menjadi larutan radiator itu. Ya, jadi cairan radiator yang ditambahkan agar untuk mendinginkan mesin, itu namanya brine solution. Ya, biasanya etilen glikol. Ya. Atau menggunakan klorofluorokarbon (CFC). Atau sekarang mungkin produk Pertamina itu yang tidak menggunakan CFC dan sebagainya. Ya, atau refrigeran yang lain. Musi atau apa itu ya, minyak Pertamina itu. Itu biasanya golongan dari butana, propana, ya, pentana yang digunakan. Ya. Jadi tergantung dari temperatur yang diinginkan. Ya, kalau temperaturnya antara 60 sampai 80 Fahrenheit, nah cukup air saja untuk kondensasi. Nah, temperatur ini tergantung dari gas yang diolah. Makanya gasnya isinya apa, nanti dicari kira-kira dia terkondensasi pada suhu berapa. Kalau terkondensasi pada suhu antara ini ya cukup dengan air. Tapi kalau suhu kondisinya antara 45 sampai 60, berarti air yang didinginkan. Kalau suhu kondensasinya butuh 30-45, nah ini berarti menggunakan brine solution.
Kalau lebih rendah lagi baru menggunakan refrigeran. Ya. Kalau dihitung biayanya ini lebih makin ke bawah makin mahal. Ya, makin mahal itu berarti ya secara ekonomi itu menjadi makin berat. Ya. Itu nanti lagi-lagi fungsi engineer itu mengoptimasi itu. Ini contoh ya, contoh kondenser. Saya kira nanti silakan ya, tidak butuh terlalu banyak perhitungan kalau kondenser ini. Ya, ini beberapa alat yang diterapkan. Ini ada ditambahi dengan apa kontak ya, kontaktornya, beberapa tabung yang untuk kontak antara zat yang didinginkan dengan pendinginnya. Kemudian yang terakhir adalah thermal incineration atau flame thermal incineration ya. Terutama untuk mengendalikan gas emisi yang mengandung zat yang mudah terbakar, zat organik volatil. Ya. Ketika membakar, kenapa dibakar ya? Seringkali bahwa emisi itu konsentrasinya cukup rendah untuk diolah dengan yang lain ya. Jadi konsentrasinya cukup rendah atau mungkin teknologinya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kalau diolah dia terlalu rendah, tapi kalau dilepaskan dia masih toksik ya. Termasuk misalkan di kilang minyak itu. Di kilang kemudian di pengolahan minyak ya. Itu ada gas-gas yang masih mudah terbakar yang lepas dari proses. Itu kalau ditangkap lagi dengan alat penangkap kondensasi misalkan atau diabsorpsi itu lebih mahal. Ya, karena nanti dihasilkan juga tidak banyak yang terbuang itu. Tapi kalau dilepaskan di atmosfer, dia masih bahaya. Ya. Makanya ada salah satu cara itu, kalau saudara melihat di kilang itu, bagian atas biasanya ada tower, bagian atasnya adalah ada api yang terus menyala. Ya. Itu namanya thermal incineration atau flare. Ya. Di flare di sana. Jadi kalau dilepaskan dia bahaya, kalau diambil dia terlalu sedikit ya, dibandingkan dengan proses misalkan. Ya makanya salah satunya dibakar. Dibakar itu merubah dari pencemar yang cukup berbahaya itu menjadi CO2. CO2 itu dulu tidak termasuk pencemar ya. Sekarang karena ada isu pemanasan global, maka CO2 menjadi topik yang trending ya, dan beberapa dikatakan sebagai pencemar sekarang, padahal juga tidak mestinya. Ini masalah kesetimbangan ya. Kalau terlalu banyak CO2 di atmosfer, nanti panasnya menjadi terjebak lebih banyak di atmosfer juga ya. Tapi secara sifat polutan, maka CO2 ini tidak termasuk polutan sebenarnya. Ya, daripada yang keluar misalkan CH4, kemudian propana, butana dan sebagainya, maka CO2 menjadi lebih tidak berbahaya sebenarnya. Semua makhluk hidup juga mengeluarkan CO2 ya. Yang menjadi masalah sekarang adalah kesetimbangannya. Yang di atmosfer itu terlalu banyak karena penyerap ya, zat-zat penyerapnya itu sudah banyak yang dihabisi ya, termasuk hutan ya dan sebagainya. Kemudian emiter-emiter lain ditambahi. Sebenarnya CO2 ini kalau alamiah saja bukan pencemar. Ini beberapa hal yang penting dalam incinerasi. Waktu pembakaran cukup. Biasanya cukup kontak antara pencemar dengan api itu antara 0,2 detik ya sampai 0,5 detik. Itu cukup. Dan yang kedua turbulensi dan mixing. Jadi sebisa mungkin oksidatornya, jadi oksigen dengan gas itu, dengan udara pembawanya menghasilkan turbulen yang baik. Karena kalau cukup turbulen dan mixing baik, maka pembakaran juga menjadi baik. Dan efisiensinya antara 98 sampai 99%, ya, dan sebisa mungkin proses pembakarannya sempurna.
Kalau gas emisi yang diolah mengandung halogen organik, maka perlu temperatur yang lebih tinggi dan waktu residen yang lebih lama. Jadi misalkan halogen itu golongan F, ya, golongan Cl dan sebagainya di sana. Jika gas steam mengandung sulfur, nitrogen, dan klorin, maka nanti hasil diskusi mengandung SO2, NOx, dan HCl. Dan tiga-tiga ini bersifat asam. Kalau bersifat asam, ini nanti akan menyebabkan hujan asam, maka perlu ditreatment lagi kalau ini. Ya. Jadi salah satu nanti penyebab hujan asam adalah lepasnya SO2, NOx, dan HCl ke atmosfer. Yang kedua nanti menyebabkan kabut asam, menyebabkan pan, fog, dan sebagainya. Ini. Makanya harus ada pengolahan lebih lanjut sebelum dia dilepas ke atmosfer. Ya, itu. Jadi biasanya begitu, kalau ada pencemar, kemudian dimasukkan thermal incinerasi, panas yang dihasilkan itu bisa diambil pakai heat exchanger atau digunakan misalkan untuk listrik, ya, atau digunakan untuk proses yang lain. Nanti setelah panas itu diambil, sisanya yang dingin itu dilemaskan ke stack. Kalau mengandung tadi SOx, NOx, HCl, maka perlu scrubber lagi. Di-scrub agar SO, NO, dan HCl tadi ikut air, sehingga nanti yang ke stack itu lebih bagus, ya, lebih rendah SOx, NOx, dan HCl-nya. Atau seringkali juga nanti karena pembakaran kan butuh panas, ya, maka panas yang di heat exchanger ini bisa digunakan untuk memanasi emisi lagi di sana. Jadi emission source-nya itu dipanaskan dengan heat exchanger sehingga nanti di thermal generator lebih efisien. Ini masalah rekayasa, ya, bagaimana akan membuat satu proses lebih efisien. Ini beberapa variabel, ya. Jadi ada regret destruction, sekian persen efisiensinya, temperaturnya harus berapa. Jadi lebih baik itu di atas 1500, ya, Fahrenheit. Waktu residennya antara 0,2 sampai 0,5 sampai 1, ya. Jadi bisa 0,75 dan sebagainya. Atau 1 detik, ya, ini harus dihitung. Menghitung residen kan berarti volume ruang bakar dibagi dengan debit, ya. Gitu. Atau debit dibagi volume ruang bakar, itu ketemu waktu residen atau waktu reaksi, waktu kontak. Ini beberapa perhitungan, ya, untuk mendapatkan temperatur yang direncanakan, ya, panas yang disuplai, panas yang dihasilkan, ya. Nanti silakan dibaca lebih lengkap di bukunya Snelly tadi itu. Itu saya ambil dari sana. Flue gas, ya, kemudian debit yang bisa dimasukkan, ya, dan seterusnya di sana. Itu thermal generator dan flare, ya, saya kira sama lah. Ada pengompresan flare yang smokeless, non-smokeless, ada fired endothermic, ya. Jadi ini beberapa jenis flare, nanti silakan dibaca saja. Ini flare yang biasanya di mana, di Pertamina itu, ya, di kilang minyak itu sering menggunakan ini. Ya, jadi ini beberapa sistem. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini untuk sebagai pengantar saudara membaca sendiri yang lain nanti.